Di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Merapi, tersebar kisah tentang Mbah Jambrong, seorang dukun sakti yang konon telah meninggal puluhan tahun lalu. Meski jasadnya tak pernah ditemukan, banyak warga percaya arwahnya masih bergentayangan dan menawarkan pesugihan bagi siapapun yang berani datang ke petilasannya di hutan Wonosari. Sukro, seorang pria miskin yang terdesak utang, nekat mendatangi petilasan itu pada malam Jumat Kliwon. Ia membawa sesaji lengkap, kepala kambing hitam, kemenyan, dan darah ayam jago, sesuai petunjuk dari seorang paranormal di kota. Datanglah dengan niat kuat. Jangan ragu, atau kau hanya akan menjadi tumbal, begitu kata si paranormal. Di tengah kabut yang tebal dan suara burung hantu yang mencekam, Sukro membaca mantra yang diberikan. Angin berhembus kencang, dan dari balik pepohonan tua, muncul sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang. "Apa kau siap membayar harga untuk kekayaan?" tanya suara berat itu. Sukro mengangguk tanpa ragu. Tangannya gemetar, tapi tekadnya bulat. "Serahkan jiwamu untuk 7 tahun. Setelah itu, kau milikku." Malam itu, Sukro pingsan dan baru sadar keesokan harinya di rumahnya sendiri. Anehnya, tumpukan uang ditemukan di meja makan, dan sejak saat itu, usahanya mendadak sukses. Namun, setiap malam Jumat, ia bermimpi didatangi Mbah Jambrong yang menagih. Tahun demi tahun berlalu, hingga tepat 7 tahun kemudian, Sukro menghilang secara misterius. Istrinya menemukannya di kamar dalam kondisi seperti mayat yang sudah membusuk, padahal baru beberapa jam tidak terlihat. Yang paling mengerikan, di dinding kamar tertulis dengan darah, "Tumbal sudah lunas." Siapa berikutnya? Sejak itu, tak ada yang berani menyebut nama Mbah Jambrong keras-keras di desa itu. Sebab konon, menyebut namanya bisa mengundang kehadirannya dan tawaran pesugihan yang tak bisa ditolak. Setelah kematian Sukro yang misterius, desa Wonosari berubah menjadi lebih sunyi dan tertutup. Tapi rasa takut tak bisa menghentikan manusia dari keserakahan. Adalah Wulan, keponakan Sukro, seorang mahasiswi dari kota yang datang ke desa untuk meneliti cerita-cerita mistis. Ia mendengar desas-desus tentang Mbah Jambrong dan pamannya yang konon menjadi korban pesugihan. Awalnya ia menganggap itu hanya mitos. Tapi saat menemukan catatan harian Sukro tersembunyi di balik lemari tua, keyakinannya mulai runtuh. Dalam catatan itu, Sukro menulis, "Mbah Jambrong bukan hanya menagih jiwa. Ia mencium darah keturunan. Jika aku tak lunas, ia akan mengambil darahku yang tersisa." Wulan merasa merinding. Malam itu, angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Saat tengah malam, ia bermimpi berdiri di tengah hutan, menghadap sosok berjubah hitam bermata merah yang menatapnya penuh nafsu. "Keturunan darah tumbal. Sudah waktunya." Wulan terbangun dengan keringat dingin. Di lengannya, tergores simbol aneh seperti cakaran, meski ia yakin tidur dengan pintu terkunci. Merasa tak aman, ia mendatangi Mbah Kromo, tetua desa yang masih hidup dan mengenal Sukro. "Kau harus tinggalkan desa ini sebelum Jumat Kliwon. Kalau tidak, arwah Mbah Jambrong akan mengambilmu. Karena darahmu masih utangnya Sukro." Tapi rasa ingin tahu Wulan lebih besar dari rasa takut. Ia memutuskan kembali ke petilasan Mbah Jambrong untuk mengakhiri kutukan itu. Malam Jumat Kliwon, Wulan membawa catatan harian Sukro, kemenyan, dan sebatang keris warisan leluhur.
Ia membacakan mantra dari catatan, dan sekali lagi sosok itu muncul dari kabut. "Mengapa kau datang sendiri?" "Aku datang untuk mengakhiri semua ini," teriak Wulan sambil menusukkan keris ke tanah, seperti yang ditulis di akhir catatan Sukro. Tumbal hanya bisa diputus oleh darah sendiri. Tiba-tiba tanah bergetar, api membakar sesaji, dan jeritan menggema dari dalam hutan. Sosok Mbah Jambrong menghilang dalam pusaran asap. Keesokan harinya, warga menemukan Wulan tak sadarkan diri di bawah pohon beringin. Ia hidup, tapi matanya kosong, dan sejak hari itu, ia tak pernah berbicara lagi. Hanya duduk dan melukis sosok berjubah hitam lagi dan lagi. Desa Wonosari tetap sepi. Kutukan mungkin telah diputus. Tapi setiap 7 tahun, pada malam Jumat Kliwon, lukisan-lukisan Wulan mulai terbakar sendiri. Dan bisik-bisik terdengar dari lukisan itu. "Aku belum selesai."